Pada bulan merah jambu. Pada bulan merah jambu. Akhir titik ya selesai. Nah nanti baik berikutnya ganti lagi nada iramanya ya. Tapi kontrak udah selesai ya. Nah lanjut. Nah nadanya agak tulis ingin aku ikut. Ingin aku ikut. Ingin aku ikut. Gadis kecil berkarya kecil itu sama dengan yang baris pertama suaranya. Ingin aku rambut gadis kecil. Sosok. Yang belum sosok. Ulangi. Terus lagi. Ulangi. Hidup dari kehidupan hangat-hangat yang gemerlap. Gembira dari kebahagiaan yang Ulangi. Ulangi suaranya. Yang belum jelas. gembira dari kebudayaan yang Nah, terus lalu kantong tinggi jebul. duniamu yang lebih tinggi dari menara Duniamu yang lebih tinggi dari menara Katedral. Ulangi. Ulangi. duniamu yang lebih tinggi dari melintas di atas air Melintas di atas air kotor, tapi yang begitu kawal. melintas di atas air yang kotor tapi yang begitu Seselian orang cerita sedih di sini nak. Seselian sesuai ekspresi wajahnya. Coba. Ayo, saya maksudnya terus. Mana? Sekarang? Ulangi. jiwa begitu murni terlalu murni Usaha. Aku juga ada kayaknya ke depan ada. untuk bisa membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkala kecil. Bulan jalan Sama. bulan jalan itu tak ada yang punya. Terus? Aku serius aku kenal sih. Model ayo. Udah dia sih. Kalau nggak mau sebaris nanti semua kamu ke depan semuanya. Dan juga itu mah. Ini kanan. Wah, ini kesel ini. Dan kotaku, kotaku.
Terus Hidupnya telah punya tanda. gimana? Terakhirnya belum. Tanda selesai gimana harus hidupnya? Nah, hidupnya tak lagi punya tanda. Nah, itu yang tadi belakang suaranya. Sekarang ya. Pertama, bait pertama dulu, bait pertama, bait kedua, ketiga, dan keempat harus kompak ya. Ayo silakan bait pertama. Baca, semua kompak bertiga, 1, 2, 3, kamu yang ngaturnya. Jak Mel, bisa Mel. Dibanding lo baca. Anak bertiga ya bertiga. Semangat. Yang lain ya. Semua mengikuti yang pertama ya. Ya. Kamu bagian ini yang terakhir, bait keempat. Ya. Bait orang mulai. Dulu dengan bait pertama. Ya. Kita tuh ini. Sama dan kelas senyum. Kompak bertiga. Empat baris ya. Bicara yang terlalu cepat ya. Ingin aku gadis kecil berkeleweng. Berkeleweng. Ya, sampai kedua. Jangan ngobrol, hei. Awi ke belakang, ke depan. Samakan kompak. Kan satu bait semuanya, ya satu bait, satu bait. Jalur duduknya dari Awi sampai ke Najwa. Semuanya tak baca bait kedua. Sampai atur, jangan lupa. 1, 2, 3. Ingin aku ihun gadis kecil berkaleng kecil. Ya. Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Gembira dari kemayan. Nah, di kompak. Yang baik tiga, bisa enggak? Coba kompak. 1, 2, 3. Duniamu yang lebih tinggi dari menara. Universitas di atas air kotor. Iya, Bu. Ulangi dari awal lagi, dari awal lagi. Ayo cepat kamu sendirian, woi makanya tak jadi salah. Duniamu yang lebih tinggi dari menara. Melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu apa? Jiwa begitu murni dan selalu murni untuk bisa menghibur kamu. Ya, ya. Sampai tak Oke, cepat. Satu, dua, tiga. Kau tadi ya kecil berkaleng kecil. Bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku punya tak lagi punya tanda. Satu kali langsung. Ya,
nyair, maksudnya Pak Toto di sini ya. Nyair foto perasaannya. Ada mengisi jelaskan. Pernah kalian melihat gadis meminta-minta? Gimana? Meja. Bisa cuma isan Di kota Bandung atau Cimahi ya? Di pom bensin teman sih. Saya kena topi. Ya betul, merasa iba ya. Ini akhirnya merasa iba melihat anak kecil yang membawa kaleng, memintakan gadis kecil yang tidak punya rumah. Setiap habis minta-minta pulangnya ke kolong jembatan. Itu kalau kamu melintas-lintas di kolong jembatan melihat kan? Oh, ya ada apa aja di kolong jembatan? Jalan. Batu. Ada yang berjualan. Jualan. Kulkas bu. Makan Ada yang jualan. Makan bu. Kolong jembatan yang di kolong yang ada air kolong. Bukan kolong jembatan jalan tol, bukan. Kalau jualan Ada anak motor, ada nyamuk. Kafe ibu ada kafe. Ya mungkin kalau musim kemarau bisa tidur di situ bawah tidak pakai plastik atau karton ya. Di kolong jembatan. Tapi kalau musim hujan ya itu nggak bisa karena ada air. Pindah-pindah tempat mungkin kalau malam ke perko, toko ya. Nah, itu ya gelandangan cuma yang tunawisma tidak punya jadi barang rumahan hasilnya nanti kalau mati gimana? Ada nggak yang mau menolong? Ada apa? Ibu apa ke sungai. Ya kalau yang sudah berkembang Bari kemanusiaan. ya pasti dibuang, bangun, yang punya ada spa gitu ya, itu dimakan. Lagian kalau dibuang nanti kayak gentayangan duitnya sekarang. Kalau buang ke situ nanti gentayangan setiap lewat jembatan. Bantu maju ibu. Oh, goreng aja ibu. Ya, jelaskan bagaimana nada dan suasana. Emang murah? Emang murah? Ya jadi kok. Pesannya apa di sana amanatnya? Tahu. Kamu kan membaca. Ayo, jadi kalau setiap membaca pasti punya amanat. Itu dari diri kamu sendiri yang membacanya. Isinya mengenai apa? Harus saling menghargai. Harus bersyukur. Harus bersyukur. Iya, ibu bisa jadi. Kamu melihat begitu dibiarkan saja. Harus memiliki resiko. Harus memiliki rasa empati. Nah, kalian bisa memiliki rasa empati, bisa menolong Dan simpati. menolong, tapi di sini jangan artinya kalau mau beli uang dikasih modal untuk dagang jangan minta, lebih baik jangan minta, lebih baik jadi pembantu ya, rumah tangga atau asisten apa ya. Jangan, pokoknya jangan meminta pendidikan keterampilan karena itu kan ada sosial, ada apa namanya, ada apa di sini? Ada. Yang menangani seperti ini.
LSM. gelandangan di guru pendidikan keterampilan supaya masuk pendidikan. Ya, ayo. Jangan meminta PDAM. pendidikan ya. Pendidikannya pendidikan keterampilan bukan pendidikan sekolah ya. Yang mungkin yang pertama sekolah dulu supaya bisa ngitung ke SD. Itu ya. Jadi jangan sampai tahu. Siapa ini? Pernahkah kalian bertemu dengan gadis kecil tadi sudah ya? Prianti di pom bensin katanya ada. Ya. Tapi kalau yang di gadis pakai ya pakai boneka. Jelaskan apa yang kalian mau inginkan dan rasakan saat bertemu gadis minta-minta. Sedih. Mau ngasih gak punya uang. Temanya apa temanya? Jelaskan kira-kira temanya apa? Intinya di sini gadis minta gadis yang suka meminta. Gadis yang ya sekarang puisi teruskan lagi. Mana lagi? Udah nggak ada baca Ada yang panjang, so yang Wes Rendra panjang 195. Kalau tadi menceritakan minta-minta, sekarang mah sajaknya mengenai seonggok Jagung. jagung. Ikan saung, karena di kampung masuk ke ikan, karya siapa WS? Bantu seperti itu ya. Sajak seonggok jagung karya WS. Coba kalian baca. seonggok jagung di kamar. Woi masa mau lalu Seonggok jagung di kamar. Baca tema, baca soal. Mau mending ganti dia giring baju. Baris seorang. Banyak. Iya nilai siapa? Temi, mana Temi? Temi, silakan. Udah apa? Silakan. Baca coba. Semuanya. Nilainya perhatikan ya. Wah, panjang ini mah ya. seonggok jagung di kamar dan seorang yang kurang sekolah memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di depan sumur gadis-gadis bercanda sambil menunggu jagung jadi masih Maisena. masih sedang di dalam dapur tungku menyala dalam murni tercium kue jagung seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda ia melihat Iya siapa? ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja, tetapi ini Proses ini kan kamu aja sudah masuk bisa, masa sentuh. lalu seonggok
seorang pemuda silam. Seombong. Udah sama. Sudah tamat SLA. Tak ada uang, dan dapat menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung. Zamannya. Yang mana jagung itu? Ya ibu. Jangan direla-rela, teruskan. Ya. Dan ia melihat yang lain dia Ia melihat dirinya ditendang dan diskoni. Ia melihat sepasang sepatu di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya yang miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak mengambil pada akal. Tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota tentu pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sedih. nah itu ya, jadi cerita siapa itu? Seonggok jagung. Pemuda di sini ceritakan siapa? Pemuda siapa? Ya betul, pemuda yang kehidupannya miskin. Miskin kan di rumah tidak ada apa-apa, hanya ada seonggok jagung saja. Yang melihat ya, petani. Kemudian kamar dan seorang pemuda di daerah. Nah, di sana ada yang kamar SLA juga ya. Bisa ada naon? Ini menceritakan pemuda yang hidupnya ceritakan sana ya. Itu kayak siapa? Jangan lupa. WS. Dia harus tahu maknanya ya. Mana sih? Baca lain yang lain memaca sesirian. Tidak tahu artinya apa yang menceritakan apa ya. Tadi isinya ada pemuda di sini, beda pemuda di sini ya. Yang hidupnya melarat, yang melihat orang lain yang sesuatu bagaimana ya. Nah udah sampai sini tuh jangan yang satu kurang ya. Jadi istirahat. Tidak ya. Kamu pintunya dipotong. Dipotong di mana? Dipotong, kemudian sambal yang paling besar ya.